pendidikan kita, terutama di swasta. Nah, seperti disampaikan tadi yang sudah juga pernah kami bicarakan, anggaran pendidikan kita ini saat ini melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi. Ya, kenapa tadi saya katakan pendidikan kedinasan itu diambil dari situ, itu tidak boleh. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Muhadjir. Ya, itu sudah kita pernah bicarakan. Jadi pendidikan kedinasan itu tidak boleh mengambil anggaran yang 20 pendidikan itu. Itu jelas sekali di konstitusi kita. Kemudian gaji guru, gaji pegawai juga tidak boleh diambil dari situ. Tapi nyatanya diambil. Jadi melanggar konstitusi negara kita ini sendiri. Jadi perlu ada dekret nih. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 di bidang pendidikan. Mesti ada dekret. Kita harus perjuangkan ini supaya pendidikan kita bisa normal seperti kita inginkan. Nah, yang kedua yang saya inginkan, PTN heboh sekarang mencari dana sendiri, hanya berani nyangkolnya ke mahasiswa. Nah, harusnya bisa kita mencontoh perguruan tinggi di luar negeri. Bagaimana mereka punya tim fundraising team yang mencari dana dari mana-mana mereka sehingga mahasiswanya tidak terbebani. Jadi banyak sekali subsidi kepada mahasiswanya. Ya, saya menikmati, saya alumni Universitas Malaya di Kuala Lumpur, itu luar biasa mewahnya. Mereka sekarang ranking 60 dunia. Ya, kita yang paling tinggi kan 300 sekian. Nah, biaya penelitian saya dibiayai lebih besar dari uang kuliah saya. Sampai begitu hebat bantuan mereka kepada mahasiswa. Saya orang asing pun dibantu, apalagi orang penduduknya sendiri. Nah, jadi kalau saya harap perguruan tinggi kita PTN ini punya tim malah, fundraising tim mencari dana. Banyak sekali keahlian bisa. Kenapa dibiarkan kebun-kebun sawit diambil oleh para konglomerat? Kenapa kebun-kebun sawit atau kemudian lagi tambang-tambang? Kenapa orang lain yang mengambil? Di depan mata dia areal itu, tapi mereka tidak bisa apa-apa kan? Jadi sangat sekali. Banyak sekali hal yang bisa diambil dari daerah sendiri untuk mendapatkan uang. Jangan lagi dari ke mahasiswa. Kalau perlu mahasiswanya gratis, ya, sesuai dengan konstitusi kita gitu kan. Jadi kalaupun mau membanyakkan mahasiswa, S2, S3 konsentrasi di situ. S1 sekedar kemampuan yang biasa saja. Jangan ada lagi mandiri dan sebagainya. Berilah kesempatan untuk PTS bisa berkembang, ya kan. Nah, perbanyaklah vokasi. Nah, vokasi diperbesar di PTN. Jadi S1 besarkan vokasi di PTN dan yang S1 normalnya biasa-biasa saja. Nah, kita ingin bagaimana kalau konstitusi kita berjalan, barangkali kita bisa seperti negara Eropa seperti Finlandia. Finlandia itu dari SD sampai perguruan tinggi gratis, S2, S3 gratis, S1 apalagi, ya ke bawahnya apalagi. Nah, yang ketiga tentang merdeka belajar. Ya. Ini kami secara resmi belum pernah menyetujui itu. Kita minta sama Menteri, mana kajian ilmiahnya? Tidak ada. Mana uji publiknya? Sampai sekarang Menteri belum berani, tidak mampu menyampaikan ini. Kita katakan jangan main-main dengan pendidikan, bikin jembatan, bikin rumah salah, bisa diperbaiki. Pendidikan salah, bangsa ini rusak ke depan. Jadi jangan pakai episode-episode, sekarang udah ada episode sampai ke 20 berapa ini terus, jalan terus. Ya, akibatnya lihatlah gimana rusuhnya pendidikan kita ini. Ya, salah urus. Jadi lucu, karena dibenarkan, misalnya ada mahasiswa arsitek, mahasiswa jurusan arsitek, dia barangkali ada satu dosen ataupun mata kuliah dia tidak suka. Dia tidak suka dengan mata kuliah atau dosennya, dia ambil di fakultas lain atau program studi lain. Dia senang tentang tata boga. SKS-nya sama, dibenarkan. Jadilah dia nanti arsitek beraroma tata boga. Itulah yang diproduksi oleh pendidikan kita sekarang ini. Ini harus ada dekret, ada revolusi bagaimana menyelamatkan pendidikan kita ke depan. Ya, mudah-mudahan pemerintah yang baru nanti insya Allah ini bisa lebih baik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebetulnya statement, Pak, dari pemerintahan baru.